Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dia. Kali ini saya ingin memberikan informasi yang saya dapati dari teman-teman yang tergabung dalam komunitas WSC atau komunitas waspada scammer cinta. Kami telah membuat list sekitar 18 list bagaimana caranya agar supaya kita bisa menghadapi para penipu online atau lebih spesifik lagi adalah para online love scammer atau scammer cinta online. Kenapa list ini perlu dijabarkan? Karena sekarang ini banyak sekali korban-korban yang telah kehilangan uangnya dan terkuras emosinya oleh mereka yang memanfaatkan keadaan pandemik ataupun juga bisnis online ataupun juga social media seperti Tinder, LinkedIn, Facebook, dan lain sebagainya. Untuk spesifikasi online scammer cinta, biasanya scammer-scammer itu akan berusaha mendekati korbannya atau calon korbannya dengan cara memberikan janji-janji manis akan adanya ketertarikan atau hubungan yang nantinya berkelanjutan ke jenjang berikutnya. Saya suka sedih kalau lihat data dan cerita-cerita dari para korban. Uang yang ditransfer itu bukan hanya jutaan, tapi ratusan juta bahkan miliaran. Baiklah, saya mulai dengan list. Jadi begini, menurut teman-teman di komunitas WSC, hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh social media users kayak saya, kayak anak-anak saya ataupun juga Anda adalah jangan terburu-buru untuk berhubungan dengan orang. Contohnya, kalau misalnya dia baru saja berkenalan dengan Anda, lalu tiba-tiba ada komunikasi yang intensif, which is okay, tapi dia minta agar supaya yuk, baru 1 minggu misalnya, yuk kita jadi mamah papah, yuk kita berhubungan lebih serius lagi, yuk kita sekarang sudah in a relationship. Itu berhati-hatilah, sebab kalau yang terburu-buru seperti itu biasanya itu ada maksud tertentu. Dia tidak memberi waktu untuk Anda mempelajari dirinya. Dia tidak memberi waktu kepada Anda untuk step back dan berpikir dan berhati-hati. Dan dia terburu-buru agar supaya pada saat Anda masih chaos di sini dan masih bingung menghadapinya, dia bisa menjerat Anda dengan janji-janji palsu dan juga nantinya bisa membuat Anda memberikan apa yang dia mau. Apa yang dia mau itu adalah seperti ini: transfer uang, ataupun juga video atau foto vulgar. Apabila mereka sudah mendapatkan hal itu, maka berhati-hatilah sebab Anda bisa di blackmail. Oh, saya lupa satu lagi. Jadi uang,
foto dan video vulgar. Satu lagi itu adalah dokumen-dokumen penting. Dokumen penting itu seperti kadang-kadang orang mau saja memberikan foto KTP, foto KK, foto STNK, bank, dan lain sebagainya. Padahal orang yang Anda berikan itu adalah orang yang belum sepenuhnya Anda kenal. Jadi hal yang pertama yang harus dijadikan perhatian adalah jangan terburu-buru untuk berhubungan dengan orang. Take your time, pelajari dulu, tenang aja. Mau tidak mau, jadi Anda harus yang kedua lebih teliti dan lebih berhati-hati. Nggak ada salah kok kalau misalnya kita itu teliti dan berhati-hati. Karena pada ujungnya, kalau ada apa-apa, maka Anda sendirilah yang akan merasakan akibatnya. Contohnya, uang Anda hilang dan tidak kembali lagi. Kedua, Anda di blackmail atau diteror karena dia nanti akan bilang foto-foto kamu atau video kamu nanti akan saya sebarkan ya kalau kamu nggak kasih uang ke saya, atau kalau kamu tidak nurut sama saya. Berarti secara finansial dan emosi Anda sudah terkontrol olehnya. Belum lagi kalau misalnya nanti dokumen-dokumen penting Anda itu ada di tangan dia. Bisa dibuat apa aja dokumen itu untuk saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau Anda terus sedikit ke polisi, terus sedikit Anda bilang bahwa dokumen-dokumen Anda digunakan oleh orang lain, lalu polisi itu bilang, kok dia bisa dapetin dokumen-dokumen itu? Anda jawab, karena saya kasih. Ditanya lagi, Anda kasihnya itu secara sadar apa tidak? Secara sadar. Wes, udah, kasus tutup. Anda secara sadar memberikan kepada dia. Kalau disalahgunakan, iya konsekuensi. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya dari awal-awal kita teliti dan kita waspada dan berhati-hati. Selanjutnya, jangan baperan atau mudah kasihan. Memang kita harus selalu berpikir positif bahwa orang yang kita hadapi itu adalah orang baik. Itu betul sekali. Tapi terus sudah gitu, tidak ada salahnya kita berhati-hati. Dan kita jangan terbawa larut oleh perasaan. Kayak misalnya, oh dia kasihan, masalahnya cerita dia tuh anaknya itu sakit, ibunya habis meninggal, dia sekarang ada jauh, jadi dia nggak bisa terus sedikit ngasih uang atau ngasih perhatian ke anaknya. Lalu Anda yang ikut terhanyut dalam ceritanya. Step back, analisa. Memangnya nggak ada keluarga? Memangnya itu cerita betul? Anda tahu mana dari itu betul apa tidak? Bisa dikonfirmasi apa tidak? Data-data yang dia berikan itu original atau bukan? Atau mungkin dia cuma ngambil dari Pinterest atau dari Google Image. I'm so sorry. Banyak sekali kasus di mana terus sedikit ternyata ceritanya itu bohong, bukti-buktinya itu juga bohong. Dan ya, jadi korban pada akhirnya. Jadi udah tidak boleh terburu-buru, harus teliti dan waspada, tidak boleh bawa perasaan atau mudah kasihan, dan berani untuk bilang tidak. Jangan sungkan untuk bilang tidak. Jangan sungkan untuk bilang oke, stop dulu ya komunikasi kita ya. Saya lagi lelah, saya lagi capek. Saya pikirkan dulu. Itu hak Anda. You are the users. Your handphone is yours. Konten ataupun juga message yang mau Anda sampaikan
ataupun Anda terima, itu semua ada di tangan Anda. Sebetulnya banyak ya listnya ya, itu sampai sekitar 18-20-an. Tapi untuk kali ini saya 5 saja dulu, bukan apa-apa, cukuplah. Nanti di lain waktu akan saya lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.